bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun zulma, tidaklah seseorang dibunuh secara zalim, ya, dianiaya, kecuali anak Adam, anak daripada Nabi Adam yang pertama itu akan mendapatkan bagian dari darahnya, maksudnya dari dosa pembunuhan tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena anak Adam yang pertama, anak dari Nabi Adam yang pertama, yakni Qabil yang membunuh saudaranya yaitu Habil, itu adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Maka dimanapun di seluruh penjuru dunia ini ada kasus pembunuhan, maka si Qabil itu akan juga mendapatkan dosa-dosa orang-orang setelahnya. Ini celakanya, ya. Maka di pondok atau di masyarakat jangan pernah kalian menjadi pelopor kejelekan. Habil, Qabil yang membunuh itu, saudaranya Habil, Qabil itu tidak pernah menganjurkan tatkala membunuh, hei orang-orang setelahku, bunuhlah saudaramu. Tidak. Tetapi karena dia menjadi contoh, dia menjadi pelopor, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya atas dosanya sendiri, tapi dia juga akan mendapatkan saham dari dosa-dosa pembunuhan setelahnya. Di pondok pesantren ada anak misalnya kok ucul, kemudian kok diikuti oleh teman-temannya ucul keluar dari lokasi pondok pesantren. Dahulu santri-santri itu tidak pernah ada yang keluar dari gerbang pondok pesantren, karena Al-Maghfulah Romo Kiai Muhammad Badruddin Anwar memesankan jangan sampai santri keluar dari gerbang pondok pesantren, karena itu namanya keluar dari lokasi pondok pesantren. Kemudian ada 1-2 santri yang memulai keluar dari gerbang, mungkin berdiri di depan gerbang agak jauh sedikit ke dekat jalan raya. Akhirnya kemudian banyak yang meniru seperti ini. Maka yang pertama yang menggagas itu, yang menjadi pelopor itulah akan mendapatkan dosa dari pelanggaran pertamanya dan dosa pelanggaran berikutnya dari santri-santri yang menirunya. Maka jangan pernah engkau menjadi pelopor kejelekan. Ada santri, dia menggosok sandal. Begitu menggosok sandal, maka yang punya sandal kehilangan sandal. Akhirnya dia menggosok sandal yang lainnya. Sandal yang lainnya orang yang punya akhirnya menggosok sandal, seterusnya dan seterusnya. Maka yang menggosok pertama itu akan mendapatkan dosanya sendiri, sekaligus mendapat dosanya teman-teman setelahnya yang menggosok itu. Maka dari itu hati-hati di pondok pesantren atau di masyarakat, jangan sampai kalian menjadi orang yang menjadi pelopor daripada kejelekan dan akan diikuti oleh orang-orang lainnya. Sebaliknya, usahakan diri kalian menjadi pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan, di mana sekiranya kebaikan kamu itu akan diikuti oleh teman-teman kamu. Ada juga dulu santri itu punya, begitu dikirim, dia kemudian ngomong sama temannya, saya kalau dikirim pasti 10% langsung tak masukkan ke kotak amal misalnya. Ini adalah satu hal yang baru. Tapi begitu ini diungkapkan kepada temannya, kemudian banyak yang ikut bersedekah model seperti itu. Ini adalah juga pelopor kebaikan. Mungkin bersih-bersih, mungkin bagaimana cara menata buku, merawat menaruh baju di kamar, bagaimana cara yang baik. Maka jadilah kamu pelopor kebaikan di dalam segala hal, dan jangan menjadi pelopor kejelekan. Wal iyadzubillah. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka anak Nabi Adam itu yang bernama Qabil, ya, saya sedikit cerita tentang asal muasalnya, bahwa tatkala Nabi Adam memiliki anak yang bernama Qabil dan Habil, memang saat itu kemudian tidak ada orang lain, 2 anak laki, 2 anak perempuan, sehingga dinikahkan laki dengan perempuan, ya, dengan sepasang.
Bukan berarti ini menikahi satu mahram itu boleh, karena memang tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Maka saat itu yang ada seperti itu. Kalau tidak diperbolehkan menikah, ya berarti kita tidak ada. Karena anak Nabi Adam kemudian berhenti di situ menikah. Dan perseteruan ini ada yang mengatakan bahwa dipicu karena si Qabil merasa wajahnya ganteng, ya. Kemudian dipasangkan dengan saudaranya yang mungkin lebih jelek, dia tidak terima. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haq. Ceritakan kepada umat manusia tentang kisahnya dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cerita yang benar itu? Idh qarraba qurbanan. Tatkala keduanya mengeluarkan kurban. Jadi kurban tidak hanya di zaman Nabi Ibrahim, tapi ini sudah ada sejak zaman anak Adam pertama ini. Idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Di mana satu kurban diterima dan satunya tidak. Satunya diterima, satunya tidak diterima. Yakni kurbannya Qabil tidak diterima, kurbannya Habil yang diterima. Habil itu adalah pengembala, dia punya kambing, kambingnya yang dikurbankan. Sementara si Qabil ini adalah petani, maka hasil pertaniannya itu dikurbankan. Di mana pada zaman itu dikatakan oleh para mufassir diletakkan di satu tempat. Mana yang akan hilang tersambar api, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang hilang itu adalah kambing. Karena kambing yang dikeluarkan memang adalah kambing yang bagus, kambing yang gemuk, sementara hasil pertanian daripada si Qabil itu yang dikeluarkan adalah yang kualitas yang jelek-jelek. Saat itulah Qabil merasa tersinggung, ya, merasa tersinggung, kemudian ingin membunuh Habil. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan qala la'aqtulannak. Maka kemudian Qabil mengatakan la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Maka kemudian Habil menjawab qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini bukan salahnya saya. Bukan salah saya, bukan gara-gara saya kemudian kurbanmu tidak diterima sehingga engkau sakit hati kepadaku, engkau membunuhku. Akan tapi ya, ini dikarenakan Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak melihat apa-apa dari kita, tetapi yang dilihat adalah hati kita, yakni ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.